Tapi memang Allah takdirkan selama 3 minggu, mungkin menunggu Muhammad Sauti kayaknya selama 3 minggu ini gitu. Allah turunkan orang baik untuk hadir pada malam hari ini. Takbir. Takbir. Dusana Soro Minang TV Sadonyo, hari ini kita bertemu dalam sebuah edisi yang sebenarnya baru kita launching bahwa satu bulan yang lalu. Tapi beberapa minggu terakhir kita sempat off, Bang. Ya. Sempat off karena dengan berbagai macam kesibukan. Yaitu dengan sebuah program Halo Warganet. Nah, oke Dusana Soro Minang TV Sadonyo, sebelum kita memulai berbincang-bincang, berceloteh sambil mendengarkan setiap informasi-informasi dari seluruh warganet kita, nanti yang ditulis di kolom komentar, tapi sebaiknya kita sapa Dunsana Soro Minang TV terlebih dulu. Bang Sauti sapa lah dulu Dunsana, itu tak apa berbahasa Indonesia, tak harus berbahasa Minang gitu. Tadi sempat ada netizen juga yang bertanya. Indonesia gitu kan. Oke, sekarang kita setel. Setel. Suaro Minang TV. Suaro Urang Awa. Oke. Kalau tagline jangan di bahasa Indonesia kan, ya. Gitu ya. Nah makanya protes yang tadi kan. Iya. Suara Minang TV, suara orang Awa, agak asik gitu. Suaro Minang TV, Suaro. Oke. Itulah perlunya harus sering rapat dengan host senior ini. Kan? Jadi kalau sekarang ini memang harus banyak-banyak dengan beliau lah. Bukan seperti itu. Sebenarnya tadi pun masih enak ya kan. Tapi karena memang berbeda gender, tapi rasanya kan kurang. Gender itu mungkin pengalaman ya. Menurut pengalaman itu dulu-dulu memang biasa, memang berpasangan. Iya. Laki-laki perempuan itu. Betul. Jadi timbul rasa semangat atau gairah untuk menyampaikan segala sesuatu tentang event atau apa. Iya betul. Sebenarnya bisa aja. Bisa ya. Konek aja. Kalau macam saya sih konek aja. Oke Dusana Soro Minang TV, sebelum kita memulai program kita yaitu Halo Warganet edisi 30 Oktober 2022 Ahad pada malam hari ini, tentu kami Muhammad Sauti, ya, Rahmat Sauti, dan Muhammad apa Rahmat? Ya sebenarnya tuh mana pun bisa, tapi intinya itu Sauti aja lah. Oh Sauti ya. Dan saya Safril Yubahar, tentu kita menyapa Dunsana Soro Minang TV Sadonyo supaya kita berdoa kepada Yang Kuasa, semoga Dunsana Soro Minang TV selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rangka menghadapi kehidupan dan berkegiatan dalam sehari-hari hendaknya. Tentu Dunsana Soro Minang TV Sadonyo selalu kami berharap dan kepada Dunsana Soro Minang TV untuk supaya men-share semua kegiatan liputan-liputan yang dilakukan oleh Soro Minang TV, kan begitu Pak Sauti, supaya dukungan satu pencet tangan dari warganet atau Dunsana Soro Minang TV itu sangat berharga bagi channel YouTube Soro Minang TV ataupun fanpage-nya Soro Minang TV. Dan jangan lupa subscribe. Oke, Dunsana Soro Minang TV, kita lanjut berbincang-bincang seperti apa yang kami sampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwasanya program Halo Warganet Bang Sauti itu adalah sebuah program di mana kita mencoba menjaring aspirasi-aspirasi masyarakat yang mungkin ada yang ingin disampaikan lewat Suara Minang TV untuk instansi-instansi tertentu, baik itu pemerintah ataupun instansi swasta. Ya, jadi artinya adalah kita mencoba menjadi saluran. Ya, sebagai jembatan lah ya. Kan untuk ada Pak Ahmad Sauti itu ada istilahnya jembatan lah, sebagai jembatan lah kita Soro Minang TV. Tapi kita bukan pemberi solusi. Ya, karena gini, mungkin selama ini dulu kalau musim radio ada namanya itu maaf kita sebut ya, Batak. Ya, betul. Terus ada kalau pemirsa membaca atau yang seperti dulu koran kabar. Ya. Karena dulu zaman media sosial kan belum begitu ya, betul. Jadi saya juga dulu ya di daerah asal sempat menulis.
mungkin selama ini dengan adanya dunia media sosial ini bukan terhambat artinya bisa menyampaikan langsung, tapi Betul. mungkin si pemangku jabatan atau yang instansi terkait yang ingin disampaikan tadi mungkin tidak tidak sampai kepada mereka kan gitu. Pada saat ini inilah momen yang sangat berharga sekali, yang tepat sekali untuk tersampaikan kepada instansi terkait. Betul. Seperti masalah sosial, kebudayaan, Dan bla 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 segala macam lah yang ditemukan. Tapi bukan hanya itu Pak Sauti. Kita juga kalau seandainya ada hal yang positif yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan instansi tertentu, berikan apresiasi. Artinya kan tidak selalu harus mengkritisi. Betul. Artinya kan sifat membangun itu baik dari saran, masukan, apalagi motivasi. Kan begitu. Ya. Nah, mungkin selama ini taunya netizen itu, ini apa namanya? Halo warganet. Halo warganet. Iya. Sebagian masyarakat mungkin mendefinisi bahwasanya hanya kritikan, tidak seperti ini. Iya betul, tidak hanya mengkritisi, tapi juga jika ada seandainya apresiasi yang ingin disampaikan terhadap instansi tertentu, itu boleh. Itu justru lebih bagus. Biar instansi yang bersangkutan tahu juga, oh masyarakat menyukai kami terhadap pelayanan selama ini, kan begitu ya kan? Betul. Nah. Nusana sama Minang TV selalu kami menghimbau gunakanlah kolom komentar. Oke. Bikinlah narasi yang cukup bagus. Kan begitu ya kan? Bikinlah sebuah pendapat apa. Termasuk jangan juga takut mengkritik daripada Suara Minang TV. Itu perlu juga bagi pemirsa bahwasanya kita ini sebelumnya nih bukan narasumber ya. Nah, kita kayak berbincang saja. Kita berbincang. Ya, mungkin ada masalah ini, masalah kehidupan sosial, masyarakat bernegara berbangsa di negara kita ini, mungkin ada yang perlu disampaikan. Itu tadi, mungkin di sinilah bisa kita sampaikan. Mungkin juga pemirsa ada link yang seperti ke instansi terkait atau instansi pemerintah yang perlu disampaikan. Mungkin Anda tidak sampai menyampaikannya ke sana, mungkin dengan sebagai ada wadah ini, ada media ini, bisa kita menjembatani apa kira-kira yang ada dalam pemikiran Anda lihat di situasi yang dirasakan. Ya, betul. Dan kami setiap 1 minggu biasanya jika memang ada, maka redaksi akan mencoba merekap semua masukan, semua kritikan, semua pujian tersebut, baru kita kirim surat kepada berbagai macam instansi. Atau langsung tak? Tidak ada masalah jika memang itu sesuatu yang cukup baik, kan begitu ya kan? Tapi sekarang ada yang menarik. Pemberlakuan sistem ETLE, tilang elektronik itu kan sudah mulai berjalan secara normal, sudah tidak uji coba lagi, sudah tidak apa lagi. Nah, saya mendapat informasi beredar di webnya ratusan mobil loh. Ribuan Pak sekarang. Ribuan ya. Ini perlu kita bahas. Pak Sauti kan seorang jurnalis nih. Mendapatkan informasi-informasi apa yang bisa disampaikan kepada Dunsana Suara Minang TV terlebih dahulu sehubungan dengan tilang elektronik dengan sistem ETLE tadi gitu. Karena memang begini juga, kita kan Suara Minang TV kan juga punya kewajiban membantu pemerintah menyampaikan program-program dari pemerintah itu sendiri. Diminta atau tidak diminta, dibayar atau tidak dibayar. Jadi perlu saya sampaikan. Betul. ETLE tadi, elektronik tilang ya. Iya betul. Ini sudah mencapai 4.000-an Pak pelanggaran. 4.000-an pelanggaran. Satu pesan saya dulu Pak Sauti. Apa coba? Ingat plat nomornya, tengok di situ. Ada nggak plat nomor mobil Pak Sauti? Kalau saat ini sampai sekarang belum tidak ada. Karena saya cek juga, karena dia kan setiap tilang 2 September ada, sampai yang terakhir ini sampai tanggal 30 sampai 29. Jadi setiap minggu itu seperti kita bacakan ya, kita sebutkan saja ini. Ini yang ada sini seperti registrasi. Ini saya buka seperti ini. Sebentar. Sementara mau dibuka. Sudah terbuka. Udah.
Udah banyak yang nyapa nih. Oh iya, silakan. nanti Lanjut. bisa hilang. Iya. Bisa hilang ya kan? Silakan. Nanti sebelum di sana Saudara Minang TV, kayaknya sistem tilang atau sistem dengan memakai elektronik, etle namanya ya. Kepanjangannya saya lupa. Waktu itu kita udah podcast di lantas Polda Kepri kemarin kan. Coba dicari kepanjangan. Tilang. Ya. Sebelum kita bercerita tentang itu, karena itu termasuk hal yang terbaru, berlaku baru beberapa hari ya sudah resmi diberlakukan ya. Kalau selama ini berapa bulan itu sebelumnya uji coba saja atau sosialisasi. Nah sebelum itu kita berbincang-bincang dengan Pak Muhammad Sauti, host kita yang asli datang dari Korea sebenarnya di sana Saudara Minang TV. Oke, kita disapa oleh Bapak Iyas Pauvilek. Wah, ada host baru, betul. Tapi pisang keduanya ndak asik suara. Ada pedang. Ada pedang. Ini menjadi tanggung jawab Pak penanggung jawab ya. Iya betul. Bagaimana mencarikan. Lah banyak mana yang pisang? Banyak mana yang pisang? Ya, kok dapet ada seorang lah yang cewek kan begitu kan? Kamu ini kok ya? Desmanis aja ya. Desmanis. Ya, tapi sekarang Desmanis kita lagi sibuk dia. Dia kejar tayang tugas sebagai seorang karir sebagai seorang guru ya kan? Semoga bisa menjadi kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Ya. Atau perlu direfleksi lagi? Oh, tunggu calon wak jadi wali kota dulu. Kalau calon wak jadi wali kota, insya Allah udah saman. Takbir. Oke, Bapak Ilyas, terima kasih banyak. Ada host baru rupanya, benar. Bapak Iskandar Caniago, SMTV makin terdepan. Terima kasih Dusana Ambo. Bagaimana keadaan Nadinda kita? Mudah-mudahan dimudahkan pengobatan beliau dan kembali sehat seperti semula Pak Iskandar. Donald bin Rajab, Pak Hos, tolong kirimkan doa untuk Pimpret yang sedang sakit. Masya Allah, lupa ya. Gila, tadi saya ada beberapa kru rombongan itu sudah menjawab. Ya. Tapi awak ada bawa apa kok tadi ada acara? S3 ya. Oke, di sana Saudara Minang TV, mohon doa kepada pimpinan redaksi Saudara Minang TV Bapak Rijaldi sekarang dalam kurang sehat ya, keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan mohon doa dari sana supaya Pak Rijaldi tetap kembali kesehatannya seperti semula. Supaya aktivitas juga semakin baik dan SMTV tidak kehilangan sopir, kan begitu ya. Pimpinan redaksi itu adalah sebuah ya itulah yang inti daripada sebuah media itu sendiri. Beliau bukan hanya pimpinan redaksi Saudara Minang TV, tapi juga pimpinan redaksi dari Batam Bicara. Mudah-mudahan Pak Rijaldi Caniago kembali sehat seperti semula. Amin. Lanjut, Bapak Anwar Kuman Putra Trate, tanggapannya tentang Ayang Welno yang mengobrak-abrik agama. Apa kasusnya? Ini bisa diminta spesifikasi lagi. Orang berarti yang menganggap semua agama sama. Oke. Ya, nanti kita coba apakan. Terima kasih Pak Anwar. Kita cari referensi lain. Ya, kita cari nanti referensi tentang itu karena kita belum mendapatkan informasi yang begitu utuh ya. Apalagi sudah berurusan dengan agama, adat, budaya. Kadang-kadang mana tahu nih salah kita berkomentar ya kan? Salah kita berkomentar. Nanti insya Allah kita akan coba. Oke, di sana Saudara Minang TV seperti biasa. Sebelum kami berbincang-bincang, berceloteh nih ya. Berceloteh. Wah, anggap aja Wak di radio orang tak nampak awak gitu kan. Kita berceloteh berbicara tentang Halo Warganet. Tentu kita menyapa seluruh warga-warganet kita yang selama ini setia, mungkin yang ada di Bengkong ya kan, yang ada di Batuwaji, yang ada di Batam Center, Batam dan sekitarnya. Tentu kita minta laporan dari mereka kondisi-kondisi cuaca kah, kondisi lingkungan kah yang ada di khusus wilayah Batam, di daerah-daerah yang ada di sekitar Batam.
Kalau untuk Dunsana Soro Minang TV yang ada di luar Batam, tentu kita juga tidak ada masalah mencoba seperti Bapak Anwar tadi mencoba meminta tanggapan tentang beberapa kasus yang ini. Nanti kita pelajari. Ya. Mungkin jurnalis kita yang ada di samping ini senior Dunsana Soro Minang TV, cuman masalahnya sangenek saja. Bahasa Minang agak patah-patah, jadi nggak keluar, nggak ekspresif dia jadinya. Nampaknya awak harus privat dengan Budes. Kok kabudes, baik? Jawa salah privat. Kenapa lah menyabui buat jasa? Awak kok memang Pak Pimret harus cariin seorang yang cewek nggak boleh kadang. Berabuk je budes orang privat Pak. Oke, Dunsana Soro Minang TV sadanya kita berbincang-bincang dengan Pak Ahmad Sauti, seorang jurnalis dan juga jurnalis dari Batam Bicara dan jurnalis beberapa media-media online lainnya. Bang, melihat seperti kita tadi menyinggung tentang etle ya, apa yang bisa abang sampaikan sama pemirsa Suara Minang TV yang sudah abang coba investigasi sedikitnya, baik itu dari media-media sosial ataupun dari teman-teman media-media online lainnya gitu. Apa yang abang bisa sampaikan kepada Dunsana Soro Minang TV? Sebenarnya etle ini yang diberlakukan oleh dari kepolisian ya. Ini sebenarnya dari data kita dari 11 Maret itu sudah ada gitu. 11 Maret. Kalau di review lagi ke belakang ini Maret ya. Maret, April. Ini banyak yang melanggar tentang sepeda motor. Oh, sepeda motor. Motor ya, teman, diberlakukan di Batam kan baru ya. Baru. Mungkin dari 11 Maret itu sudah ada infrastruktur. Sudah rekodnya. Tapi uji coba itu. Uji coba. Kalau nggak salah baru 1 minggu yang lalu yang benar-benar sudah diberlakukan gitu. Oke, baik. Di sini memang rata-rata barang bukti itu SIM C, berarti kan sepeda motor nih. Iya betul. Jenis kendaraan sepeda motor. Terus nomor polisi juga tertera di sana. Namanya sudah ada, nomor register Passat pemutus. Betul. Lokasinya ada misalnya Baloi, Bengkong, Tiban. Pasalnya 280, 288, barang bukti SIM C, jenis kendaraan sepeda motor. Nomor platnya, nomor polisi sekian. Ya. Sebenarnya gini, mungkin karena kita belum terbiasa dengan tilang elektronik. Betul. Seakan-akan yang ada di pinggir jalan, dulu ada di mau bundaran Punggur ya, satu. Betul. Depan Singkom elektronik itu. Iya betul. Panasonic. Tapi itu sudah tidak efektif, tidak berjalan lagi. Waktu awal-awal. Pengenalan. Nah sekarang mereka keliling. Tapi pakai kamera. Pakai tetap seperti itu juga. Macam di Simpang KDA, mau ke DA itu. Betul. Kalau lurus ke Batam Center, kanan ke Rumah Elizabeth, itu ada tuh. Itu langsung foto. Terus macam di masjid, kalau kita lurus ke Tampos, itu sudah ada. Nah itu sebenarnya hati-hati. Maksud saya depan Human KDA itu ada. Iya betul. Kalau kita dari Rumah Elizabeth mau ke pertigaan Simpang KDA itu, itu sudah ada tilang elektronik. Oke. Kalau Jodoh saya lupa di mana lokasinya. Tapi kalau titik ada. Kalau nggak salah yang seperti itu cuma hanya 3 titik baru. 3 titik baru. Tetapi informasinya kenapa kok sampai ribuan kayak gitu? Sekarang patroli mobil-mobil atau motor polisi berkeliling di Kota Batam semua udah pakai kamera. Jadi tertangkap, dia udah nggak print, nggak ada seperti itu lagi. Tertangkap pelanggaran langsung data sampai ke database-nya gitu, langsung tersimpan. Jadi akhirnya makanya ada di Bengkong, padahal lampu itu belum ada di Bengkong gitu. Ada pelanggaran di Batu Haji, Tiban belum ada, tapi jenis pelanggaran ada orang Tiban kan begitu ya kan. Nah jadi pada prinsipnya saya melihat kepolisian kayaknya cukup cerdik juga ya, cukup mungkin infrastruktur dengan itu kan mungkin lebih mahal mungkin ya. Maka kalau mau mencoba memakai itu semua Batam mungkin logikanya nggak bertahap lah ya, tentu anggaran atau budget. Dan itu tidak bisa dibohongin seperti penggunaan HP di mobil. Jadi kita lihat kasus di Jakarta ya. Betul. Jadi pada saat dan ini memang para pembayar denda itu pada saat kita memperpanjang pajak. Nah, kenapa ada tunggakan tagihan atau yang melebihi harga pajak itu? Betul. Itu sudah termasuk di dalam
Level itu. Jadi termasuk dalam denda daripada pelanggaran-pelanggaran. Ya, Dan itu dendanya maksimal loh. maksimal. Maksimal. Tapi kalau kita urus bisa saja dia minimal gitu. Ya, nah, kan gitu ya kan? Jadi, bukan langsung ditilang di situ, Ya. memang dari kepolisian juga tidak boleh memberikan, artinya tilang di tempat tidak boleh. Betul. Karena itu kan rawan kan. Betul. Nah, pada diberi solusi seperti ini, mudah-mudahan masyarakat bisa sadar. Karena saya perhatikan di KDA itu juga motor yang nggak pakai helm, Ya. kadang kalau mobil nggak bisa kita perhatikan juga, Betul, karena betul, mungkin betul. dalam kaca kan. Nah. Kalau motor nih saya sadari melihat karena mungkin domisili di sana, jadi ada yang tidak pakai helm, ada yang tarik tiga segala macam. Nah, itu sebenarnya rawan. Iya, Jadi betul. masyarakat sebenarnya harus disadarkan dengan Betul. bukan masalah rawan hukumannya tadi, bukan Betul. masalah itu, bukan masalah denda. Yang kita kaji di sini masalah safety, masalah keamanan di jalan, kan begitu. Ya ini yang disebut dengan kejahatan lalu lintas namanya. Apa namanya kemarin itu bilang? Pelanggaran. Pelanggaran lah. Tapi yang jelas sebenarnya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Yang pertama sekali tentu untuk keselamatan Ya, daripada benar. pengendara itu Ya. sendiri ya kan. Baik itu roda 2 maupun roda 4. Termasuk juga para pejalan kaki yang ada di Nah. di pinggir jalan itu sendiri ya Masalah kan. pejalan kaki ini harus memang kita bukan kita protes ya, Ya. kepada pemerintah setempat ya. Kalau pejalan kaki itu seharusnya pemerintah setempat itu menyiapkan alur Jalan kaki. Ada nih. Kalau Sekupang tua ada alur sepeda. Betul. Ada Ketika trotoar. menyeberang di perempatan Ya. Sungai Harapan Ya. itu kan ada zebra cross ya, Ya. terus ada tempat lalu lintas. Tapi yang dari sini ke jalan ini tidak ada, Betul. tidak ada fasilitas untuk jalan itu. Jadi makanya orang kadang-kadang Berjalan di pinggir jalan, jadi ya kan itu juga risiko bagi sangat riskan ya, sekali. sangat riskan Seperti sekali. yang misalnya penyetirnya Imam cakap mungkin pas lagi kurang enak badan atau pas lagi tidak kontrol masalah kesadaran, itu bisa saja kan begitu. Ya, betul. Nah, jadi situ juga harus memang harus menyiapkan tempat pejalan kaki. Benar. Dan sebelum ini sebenarnya kalau masalah saya pribadi sepakat. Dulu polisi telah memberikan satu undang-undang tentang masalah naik motor Ya. itu pakai sendal atau pakai sepatu. Pakai Sebenarnya kalau secara logis saja, seandainya itu terjadi insiden ini ya, kaki selamat. pasti sama. Sarung tangan sebenarnya itu memang harus dipakai. Ya. Artinya bukan kita harus berjalan jauh saja naik motor. Sepanjang dari rumah mau kemana saja, Ya. kalau sudah pakai roda 2, Ya, safety untuk tangan, Nah. safety untuk kaki Ya, ya. ya. Terjadi apa-apa, insya Allah akan paling tidak ada pelindung Ya, betul. daripada semua yang ada di karena tubuh. kan tidak bisa menjamin pada saat terjadi mungkin insiden di jalan itu kan tidak bisa bagaimana posisinya ini nggak tahu kan. Yang Cuma pakai kadang-kadang- sepatu saja pun bisa cedera. Anekdotnya kan gitu ya, nah, Ah. pakai sendal jepit ya, masa begitu. kena tilang kan? Sebenarnya bagus sih. Iya, Itu sebetulnya sebenarnya bagus. Tapi mungkin yang namanya masyarakat mungkin misalnya dari rumah ke warung aja masa pakai sepatu. Ya. Mungkin tidak dikaji. Artinya pada saat menggunakan jalur jalan raya yang ini sangat berisiko Mungkin sekali. jalan yang jalan utama lah, Jalan utama. yang mana lalu lintasnya padat, kan gitu ya kan? itu. Tapi kalau gang per gang oke lah ya nah. Ini jadi masalah. Jadi masalah ya. Oke, di sana Soro Minang TV memang asik juga kalau seandainya teman diskusi saya adalah seorang jurnalis senior ya. Jadi banyak ilmu. Minum Nah, dulu. siap minum Bang Sauti. Kau ranca kau ada. Ya, ada serai, Ada serai. nipis. Ada jeruk nipis. Ya kan? Ini bagus sekali untuk Ya, untuk Pak Pimpret itu bagus nih. Oh, ya. Peradangan tenggorokan ya kan? bungkuslah tuh Pak Bread. Oke, di sana Soro Minang TV memang pada saat ini di Halo Warganet sekali lagi kami meminta kepada Dunsana Soro Minang TV jika seandainya ada hal-hal yang pingin disampaikan unek-unek, silakan disampaikan dengan baik dan dengan narasi yang cukup cantik. Kalau seandainya agak sedikit rahasia, bolehlah masukkan messenger Ya. Soro Minang TV. Kan ada juga yang seperti itu, ya kan? Enggak mungkin kalau seandainya secara terang-terangan ada nama, ada akun, ya kan? Yo. Nanti dikejar pula, kan begitu? Masih berapa menit ini? 90 menit? 60. Oh, 60 Nah, ya. tapi kalau dengan Bundes bisa 120 menit. Enak cerita tuh. Oh, gitu. 2 Iya. jam berarti ya? 2 jam. Gak lama cerita bagunjiang kami sih. 2 jam kipa. Oke, di sana Soro Minang TV
sekali lagi kami menyapa dan sanak semua yang ada di mana saja. Silakanlah menyampaikan bagaimana kondisi-kondisi yang ada di wilayah masing-masing. Di samping kami bercerita-cerita tentang hal-hal yang terbaru sambil menunggu respon dari Dunsanak Soro Minang TV. Pak Sauti, banyak muncul pertanyaan juga. Ini juga mungkin pertanyaan dari beberapa kalangan ini. Yang pertama adalah bagaimana sih cara mengundang Soro Minang TV? Kan begitu ya kan? Iya. Terus ada pula yang bilang lebih ekstrim, berapa? Itu perlu sampaikan tuh. Perlu kita sampaikan itu kan? Terus kenapa pakai bahasa Minang? Kenapa Soro Minang? Boleh nggak kami suku lain dipanggil? Kan begitu ya kan? Nah, mungkin yang tiga itu perlu kita jawab. Biar semua warganet kita, seluruh pemirsa kita, khusus yang ada di Batam dan Kepri ya, karena memang yang tadi kan sudah kita laksanakan. Betul. Itu Ikatan Keluarga Rokan Hilir. Rokan Hilir. Melayu Riau. Melayu Riau. Kan tidak saja harus Minang, setiap ada acara, ada event, ada pelatih selama Kalau mau, ya silakan. Ya, pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Ya? Betul, dari Sabang sampai Merauke. Jika memang itu base-nya Minang, kami menyapa dengan bahasa Minang. Tapi kalau seandainya suku lain, tentu kita berbahasa Indonesia. Kan begitu ya kan? Oke. Di sana Soro Minang TV ada berbagai macam pertanyaan juga, sambil kita nanti dengan Pak Sauti membahas hal-hal yang lain. Sebelum kita melihat komentar, juga perlu kami sampaikan di sana Soro Minang TV dimanapun saja berada, jika ingin memanggil atau memanfaatkan atau menggunakan saluran TV streaming kami Soro Minang TV di fanpage maupun di channel YouTube dalam rangka meliput kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu, silakan hubungi saja kami akun Soro Minang TV di fanpage, apakah lewat Japri, WA, Pimbret dan segala macam, termasuk host-host yang mungkin dikenal lah. Pak Muhammad Sauti juga adalah bagian daripada kita. Kalau ada yang kenal dengan beliau, silakan WA ke beliau. Dengan host Safril Yubahar, dengan Budes, dengan Pimbret atau siapa saja all crew Soro Minang TV, sampaikan keinginan untuk melakukan liputan-liputan tersebut. Nah, di sana Soro Minang TV memang namanya Soro Minang TV, tapi tidak harus orang Minang yang menikmati, yang mau memanfaatkan eventnya, disampaikan seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang dan mancanegara. Dan kalau ndak ada bisa bahasa Inggris ke, cari host yang pintar bahasa Inggris. Kalau bahasa Korea beliau bisa. Lalu seketek bisa. Saketek si I can. Dan saya seket gitu. Kucing kan. Malu-malu kucing. Di sana Soro Minang TV, kenapa Soro Minang? Ini banyak juga pertanyaan seperti itu. Dikupas. Perlu kita kupas, sedikit aja kita kupas. Kenapa Soro Minang? Sama dengan seperti ini. Kenapa rumah makan Padang? Nah, gitu. Walaupun namanya rumah makan Padang, yang masuk kan tidak orang Padang aja. Itu filosofi. Itu filosofinya kan. Itu contoh sederhana. Begitu juga lah Soro Minang TV, ya kan? Kita memakai memang base dengan nama Soro Minang TV, tapi yang memanfaatkan jasa meliput semua kegiatan tidak harus orang Minang itu sendiri. Boleh juga teman-teman dari suku-suku lain yang ada di Kota Batam. Apalagi memang izin Pak, saya potong sebelum menjelaskan sedikit mungkin kronologinya. Mungkin ada warna-warna seperti backgroundnya. Ini mungkin belum jelaskan. Warna ini, apakah ini ciri khas benderanya Minang? Sako? Kok tinggi, Pak Donald masih kok duduk ya? Begini. Maksud dari warna memang kita pribadi tidak begitu paham. Jelas yang tiga warna kuning, merah, dan hitam ini pada prinsipnya itu adalah tigo tungku sajarang. Tiga ya, tiga ada, tahu kan? Samo lah ya, ngerti kan? Tiga itu adalah Nini Mama, alim ulama, cerdik pandai. Jadi tiga ini adalah orang alim ulama, cerdik pandai. Jadi tiga komponen ini adalah komponen yang cukup penting
sebagai pemimpin lah, ada sebagai pemimpin agama, pemimpin adat, Ketua adat. pemudanya, orang pintarnya, kan begitu ya kan. Nah, ini 3 ini menjadi satu kesatuan kalau di Sumatera Barat. Nah, menjadi tungku, ibarat tungku tuh nggak ada 4 sebenarnya. Oh, 3. 3 batu, ya kan? 3 kan? Tapi bisa kuat. 4 sekarang Pak, kompor gas. Tapi dulu 3. Batu bata disusun. Betul, 3. Nah, di bawahnya bisa menampung berbagai macam kayu yang bersilang. Jadi perpaduan warna inilah yang menggambar ciri khas. Simbol yang 3 tadi itu. Oh, Gitu. Sia yang menerangkan ya. Gitu. Sebenarnya kalau ini mungkin kalau Dunsana Soro Minang TV penasaran juga, seperti apa Pak Sauti bilang, kita setiap Senin besok insya Allah itu ada kajian adat. Oh iya. Situlah mau tanya semua. Kalau itu situlah tanya semua. Lanjutkan sesi berikutnya. Betul. Sapa dulu. Aduh Dunsana yang hadir. Oke, tadi Donald bin Rajab, Allah bacaan ya Pak Hos, kirim doa untuk Pak Pimret, alhamdulillah sudah. Ya. Pak Anwar tanggapannya tentang Hiyang. Rildo, nanti kita cari referensi Pak Anwar ya, mohon maaf, belum sampai kita membaca itu. Pak Rizaldi Chan, setiap pagi jalan dari Sekupang menuju Jodoh. Andri. Dan Batam Center macet, ada yang solusi biar nggak macet? Wah, Pak Rizaldi Chan ya. Andri kok? Nah, Andri, bukan. Oh, Pak Andri juga ada. Pak hilang Pak Rizaldi Chan ya, ada Pak Sauti mah kok enggak boleh Pak tampil sekolah dah. Iya. Pak Andri, Bu Yunur Hayati, assalamualaikum. Batu Haji hadir Pak Hos, terima kasih Bu. Pak Andri. Jalan macet dari Sekupang itu terkendala sempitnya jalan daerah terowongan air dekat Tiban Kampung. Sebenarnya solusinya dekat situ diperluas sementara daerah sebelah kanan dari Tiban menuju Nagoya sehingga jalannya bisa lancar. Oh, dikasih solusi sama Pak Andri. Oh iya. Pertanyaan Pak Pimret tadi dikasih solusi. Tapi saya ingat satu hal tadi. Tadi kami kan meliput kegiatan jalan santai Tiban Baru pagi-pagi. Dari mana? Ada kegiatan jalan santai. Sebelum antum meliput acara jam 10, kami sudah subuh sudah berolahraga. Startnya dari Tiban Baru. Start dari Tiban apa namanya? Tiban Raya start masuk. Nah, jadi di situ sebelum pelepasan kan ada sedikit seremonial. Dihadiri oleh Pak Sekda lah. Pak Jeffrey juga menyampaikan persoalan ini tadi. Satu beliau sampaikan, kewajiban kita juga menyampaikan kepada Dunsana semua atas seperti pertanyaan dari Pak Rizaldi dan solusi dari Pak Andri tadi. Yang pertama adalah untuk saat ini jangan coba mengeluh dulu, karena memang dalam proses pembangunan harus bersabar dulu. Itu yang sementara yang harus kita lakukan. Karena memang pasti ada yang dikorbankan pada saat proses pembangunan itu berjalan. Korban perasaan. Minimal korban perasaan dulu. Macet nih, waduh luar biasa kan begitu ya kan. Itu satu, itu yang pertama yang diminta oleh pemerintah. Tapi kan sebenarnya kita sebagai seorang pengguna jalan. Dengan melihat situasi seperti itu sekarang, dan itu kesabaran nampaknya tuh Pak. Bukan hanya kesabaran, kita harus manage waktu juga. Oh iya. Jadi kalau bisa seperti saya berangkat sekarang, saya kalau berangkat jam 6 Pak. Tugas di Batu Haji? Macam-macam saya keliling. Oh iya. Ngantar ini, anak ini selama jam 6 selesai gitu. Jam 6 saya berangkat. Artinya apa? Kita siasatin juga lah, mungkin berangkat agak lebih awal. Iya. Jadi kita nggak nemukan itu, kan gitu ya kan? Nah itu juga menjadi solusi. Tapi memang kalau seandainya memang jam kerja kita tidak memungkinkan berangkat dari jam 6 ya kan, terlalu pagi umpamanya ya kan, ya apa boleh buat, solusinya lah sabar. Sabar. Benar ya. Nah tapi memang bentuk jangka panjang. Sekarang ini aja kan. Insya Allah kalau nggak salah sekitar Desember udah selesai lah. Mudah-mudahan lah ya. Paling tidak yang seputaran Tiban Center sampai ke situ ya kan. Nah jadi Dunsana Soro Minang TV memang perlu disiasatin, terutama teman-teman yang dari Batu Haji ini. Kalau sudah jam 7 sampai berangkat dari rumah jam 7 sampai jam 8 di perjalanan mau lewat Tiban, itu memang luar biasa sih.
Sabtu sore aja luar biasa sekali. Betul. Kalau enggak siap Sabtu tuh udah hari libur tuh ya. Hari libur kan? Tapi jam-jam 5-an tetap macetnya luar biasa kan begitu. Kok jam kerja kan? Bagaimana kok jam kerja? Termasuk jam pulang kerja. Nah, iya. tapi betul juga apa yang disampaikan Pak Andri. Kalau kita dari Dusana Aksara Minang TV, mungkin pemangku kebijakan di proyek mungkin bisa mendengar juga atau bisa kita sampaikan nanti bagaimana. Memang shelter halte Tiban Kampung yang arah Nagoya, yang arah Nagoya, pas di penyeberangan, di bawah jembatan, lewat itu sedikit kan ada jembatan kecil, sempit di situ itu. Memang di situ penyempitannya. Sebenarnya di situ penyempitannya. Kalau ke atas sudah gede, sudah gede. Di sebelum itu sudah gede. Itu Sungai Tiban tuh Pak. Sungai Tiban namanya. Itu asli Sungai Tiban. Oh, tahu Pak Sauti ya. Oh, Ambo kan kecil di sekolah. Lahir dan besar di Batam. Tidak lahir tapi besar di sekolah. Oh, Tiban Kampung ya. Masya Allah. Nah, menurut Pak Andri tadi itu benar. Karena memang jembatan itu kecil, ya kan, menyempit jalan dibuatnya, karena berbagai macam apakah itu tanda rambu-rambu ada pekerjaan proyek. Tanda rambu itu sangat kurang. Betul. Kalau kita bawa mobil malam ya, kita kalau misalnya dari ke Tiban Center itu, kalau misalnya kita nggak tahu itu terobos saja. Terobos saja itu, betul. Kita sudah tahu. Betul. Ya. Gitu. Nah, sama dengan Sungai Tiban tadi. Nah, itu kan memang kecil ya. Kecil kan. Kecil ya. Makanya mungkin kontraktor mungkin membuat jembatan. Betul. Nah, mungkin ini memang pasti satu jalur akan ditambah jembatannya kan gitu. Nah, maksud Pak An tadi itu sebelah kanan itu kan ada taman. Tanah yang masih itu yang padatkan itu maksudnya. Dilarikan ke diperlebar ke kanan sebagian taman jalan tengah namanya taman itu. Ya dimakan dulu lah. Dimakan dulu lah taman. Betul ya. Supaya ini jangan kecil. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kalau itu memang lancar. Terus Dusana Aksara Minang TV sekali lagi memang seperti apa yang dihimbau oleh tadi Sekda Pemko Batam Bapak Jepridin mewakili Wali Kota Batam tadi dalam acara JSTB Jalan Santai Tiban Baru itu mohon bersabarlah dengan kondisi yang seperti itu karena itu adalah memang salah satu efek ya paling tidak opportunity kita lah, pengorbanan kita terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Toh kita nanti juga yang akan merasakannya. Kan begitu ya. Nah, oke. Berjalan, kendaraan makin macet lah. Ya, Pak An, kirimlah bintang ke kami Pak An, biar agak sanang abdi dona saya sambil main skater. itu di sensor skater itu sensor 3 kan. Tapi itu mungkin belum dianggap kali ya, masih aman sampai sekarang. Masih aman. Apa kira-kira lagi nih menurut Pak Sauti yang perlu kita sampaikan kepada Dusana Aksara Minang TV, informasi masalah pengguna hak jalan kaki sudah betul. Berarti benar ya konsep yang dipakai oleh Pak Anies ya. Dasar pemikiran adalah yang pertama sekali konsepnya kita harus buatkan fasilitas untuk alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang. Kata mantan gubernur Jakarta. Ya, apa alat transportasi yang dimiliki oleh semua orang? Kan begitu. Sebagian bilang sepeda motor. Sebagian bilang sepeda. Cuman gini Pak ya, kalau kita kaji masalah hak pengguna jalan kaki, kita tidak jadi masalah kita bandingkan dengan negara tetangga kita. Betul. Jadi Singapura itu membuat jalan itu, namun tidak pernah melupakan hak pejalan kaki. Di samping itu, ini jalan kita pejalan kaki nih, saya kasih jalan kaki boleh katakan, tidak kena hujan, kena panas, itu dikasih payung tetap. Pejalan kaki ini yang di pusat kota ya. Itu pelebaran jalan itu Raffles Place, Benjamin Sas itu. Jadi di Marina Bay Sands itu. Jadi tidak mengabaikan hak pengguna jalan kaki, di samping itu ada ininya. Terus pejalan kaki ataupun kendaraan tidak tahu ini tengah-tengah ini membuat apa. Membuat MRT kah, kereta api bawah tanah, membuat jalan pelebaran jalan atau bahkan tol. Pagi saya lewat di sana, kita lewat di sana itu, tahu pagi malam
malam itu sudah ada. Berdiri. Iya. Nah, yang membuat safety masalah keselamatan pekerja bagi pengguna jalan, mungkin di sana lebih besar pengguna jalan kaki dibanding berkendaraan. Betul. Kalau kita naik bus yang paling tinggi itu baru kelihatan mereka itu sedang membuat galian di dalam tanah. Betul. Tapi yang namanya project ini selalu ditutupi. Enggak, Iya. bahkan hampir tidak tahu masyarakat Tidak tahu ada proyek di situ. Ya. Tapi yang pengguna jalan tidak pernah macet, dialihkan jalannya, dipindahkan jalannya. Pokoknya yang namanya pengguna jalan kaki maupun kendaraan tidak terganggu dengan adanya proyek. Ada proyek. Nah, terus satu lagi yang keduanya itu Bapak mau sampaikan masalah mobil angkut tanah nih. Betul. Banyak kasus di Batam ini ya, banyak kasus di Batam. Kenapa kita kita tidak membandingkan Singapura, mungkin negara lain lebih maju, tapi di sana itu setiap pekerjaan itu pasti menggunakan keselamatan, safety first ya. Itu yang nomor 1 ya. Kejadian di arah Punggur mau ke Kabil itu kan tergelincir tuh karena bawah tanah mobilnya. Iya. Terus depan sekarang ini ada proyek pelebaran Jalan Sudirman, tepatnya di perumahan Mediterania. Itu sisi kanan kalau kita mau ke bandara, itu sekarang sudah dikorek. Dan lori-lori yang itu selalu berjalan. Nah, kenapa kita banding dengan negara sebelah? Di sana itu truknya itu sebelum masuk ke jalan raya, mereka semprot dulu bannya. Jadi siapkan tempatnya itu, semprot bannya. Dikira tanah sudah hilang, mereka baru lewat seperti biasa. Jadi tidak meninggalkan kotoran yang membuatnya tanah, lumpur, kalau panas debu. Nah, di sana tidak ada. Begitu dia sebelum ke jalan raya, ini disemprot dulu pakai karwas itu, semprot pakai kompresor angin itu, jatuh. Jadi tanahnya pun tidak melebihi kapasitas baknya itu di bawah bak. Nah, kalau memang musim panas dia tetap kasih safety juga bagaimana? Ditutup ya? Bahkan ditutup. Iya. Tidak tutup dengan terpal atau menjaring, tapi biasanya walaupun tidak ditutup, tapi tidak melebihi kapasitas baknya itu. Nah, jadi tidak ada yang tumpah kena getaran-getaran di dalam perjalanan atau kena angin terbang, nggak ada seperti itu ya. Sebenarnya kita masyarakat ya sangat mendukung sekali program pemerintah sekarang ini untuk mempercepat pembangunan di Kota Batam. Karena ini yang kita rasakan tidak pun nanti kita bisa menikmatinya, pasti anak cucu kita kan. Betul. Cuman yang satu yang kita minta kepada pemerintah juga, baik eksekutif, tim eksekusinya maupun legislatif yang mengawal masalah proyek ini bisa memberikan solusi sama kontraktor bagaimana caranya supaya ini pengguna jalan sedikit merasa terganggu tidak masalah, tapi masalah keselamatan pengguna jalan lain. Betul. Seperti macam mobil tadi kotor, tanah jatuh ke jalan kan berbahaya kalau hujan kan, licin kan. Terutama motor lah ya. Nah, ini sebenarnya dari dulu pembangunan tidak saja di Batam ya. Saya perhatikan mungkin ada 1-2 kota yang menerapkan masalah keselamatan pekerja proyek di jalan itu, mungkin ada juga 1-2 kota di Indonesia. Tidak saja di Batam. Betul. Cuma pada umumnya Indonesia seperti masih sedikit mengabaikan dalam tanda petik ya. Seperti itu. Walaupun mungkin sudah ada yang mempertimbangkan masalah keselamatan, tapi belum itu menjadi sebuah utama sampai dipresentasikan 100% ya. Mungkin kalau misalnya kita tidak usah bicara negara maju lah ya, paling tidaknya ini kan ada surveyor, ada tim penilai, ada tim pengawas. Mungkin yang namanya suatu project ini pasti ada seperti ini kan. Nah, masa tidak ada panelis ataupun pemerhati masalah keselamatan tadi? Sejauh mana yang sudah dilakukan untuk keselamatan bagi pengguna jalan gitu. Betul. Jadi seharusnya memang ada, kalau macam di project itu ada safety first-nya, ada yang sertifikasi AK3-nya. Iya, betul. Masalah keselamatan pekerja. Iya. Helmetnya, safety shoes-nya, tangan segala macam, mata kalau ada ngelas kan. Sebenarnya kalau project saya rasa mungkin ada seperti itu. Nah, pasti. Nah, kenapa itu tidak diterapkan gitu loh sekarang ini? Ini kan lagi musim pembangunan nih, di mana-mana Batam pasti bangun kan. Masa tidak ada masalah penyelamat adalah istilah pengingat penyelamat gitu maksudnya. mungkin kembali ke kos kali itu Pak. Betul ya. Iya, efisiensi ya. Kita berbicara standar maksimal tentu kosnya juga lumayan tinggi ya. Bisa jadi. Tapi jalan baru itu kok sudah berlubang ya. Yang mana tuh? Ini kan jalan kan dialihkan dari lewat Timur Kampung itu kan ke Sokling kan dialihkan tuh.
Oke, ya. Pas Link itu sudah jalannya udah ada berlubang, itu baru beberapa bulan aja selesai itu. Oh, benar, pas dekat masuk ke Shortlink ya, sedikit gitu ya. Betul. Ini kita pernah tanya nih. Ya. Terus sebelahnya itu kan jalan baru 2 tuh, yang kalau kita dari Nagoya. Ya, tapi udah agak retak dia. Agak retak dan apa dia, dan ini ada apa? Gitu. Iya. Nah, ini perlu kita pertanyakan. Betul. Nah, kalau saya masalah ini Pak sangat semangat untuk menyampaikannya. Kenapa nih, kan begitu kan? Iya. Kenapa Pak kan gitu? Oke, di sana Soro Minang TV sadonya luar biasa ya, sedikit diskusi kita deh bersama host kita Bapak Muhammad Sauti yang juga merupakan jurnalis media online kita yaitu Batam Bicara. Kita lanjut. Ada Bu Nur. Ambo mau bertanya Pak Host, terkadang dicaliak di mano-mano jalan alah di pelebar Pak, tapi baa mangko alah gadang jalan nan macet tuh makin parah juga. Jadi apa solusi nerancak? Betul juga ya. Ini udah kita bahas tadi kan. Betul. Tapi nggak apa-apa, mau diulas lagi. Betul. Itulah ada risikonya tadi. Ya, artinya begini sebenarnya. Kadang-kadang ya solusi jangka pendek satu adalah memperpanjang ruas jalan dan memperlebar lajur apa jalur ya? Lajur ya? Sama aja Pak. Sama ya? Jalur satu row. Lajur tuh yang ini berbeda. Ini putus-putus nih. Ya. Sebelah sini lajur. Sebelah sini lajur kan lajur kiri. Ya, gitu ya. Ini satu. Oh, berarti yang sekarang kan udah sampai 5 tuh. Ya sampai 5 ya kan. Lajur ya. Ya, jadi Bu Nur tadi bertanya di mana-mana jalan udah diperlebar. Mungkin bisa dikoreksi lagi. Betul. Iya betul kan. Jalan diperlebar, tapi kadang-kadang kalau kawan-kawan dari Batu Haji mau ke Muka Kuning tetap juga mungkin macet. Yeah. Tapi saya pikir memang sudah berkurang sih. Kita coba biasanya di bundaran di simpang Tembesi itu kan luar biasa dulu macetnya biasa. Tapi sekarang karena memang udah agak longgar sih. Tapi kan sampai ke Bukit Dayeng itu kan penyempitan lagi. Normal jalannya. Jadi akhirnya tetap juga macet gitu. Sana kalau saya perhatikan normal Pak. Normal sana ya. Nah, jadi memang solusi kalau menurut kita adalah sebenarnya memang ada sebuah kebijakan juga bagi pemerintah tentang moda transportasi umum lah. Moda transportasi umum yang benar-benar gimana ya? Makanya pemerintah itu sebenarnya itu mengapa dibuat moda transportasi umum seperti busway, Trans Batam tadi. Betul. Itu kan supaya masyarakat ini berpindah dari mobil pribadi pakai itu kan gitu. Karena secara apanya itu filosofi begini. Ini kalau mobil pribadi 1-2 orang. Ini 2-3 orang. Begitu dengan adanya satu mobil bus panjang ini bisa merangkap berapa mobil? Betul. Penumpangnya. Gitu. Dikanangkan mobilnya. Iya betul. Itu mungkin solusi supaya jangan terlalu macet. Betul. Kota besar. Jadi artinya adalah mungkin ke depan setelah jalan Batam itu benar-benar maksimal, paling tidak sampai ke target pemerintah sampai di titik tertentu ya kan, paling tidak seperti Sekupang sampai Batam Center lagi sudah bagus. Kalau Batam Center sudah oke. Sekarang juga sudah ada pengaspalan dari Batam Center arah Sungai Panas kan udah mulai diaspal tuh. Sudah mulai diaspal kan? Marselia udah diaspal kan? Nah, kemarin-kemarin kan masih masih goyang-goyang kita kan? Sungai Panas itu yang tengah-tengah itu. Betul. U-turn yang di depan apa itu? Di mana? Simpang Kuda itu kan tengah-tengah. Tengah-tengah itu kan taman. Atau dibiarkan aja. Itu ini perlu pertanyaan dia. Memang itu enak bicara dengan Pak. Gitu, betul. Atau memang itu dianggap itu satu jalur untuk orang mau balik, ya kan? Bisa jadi kan gitu. Tapi kan turun jalannya, turun ya. Betul. Kan ada betul. Macam hutan kecil. Betul. Mendingan dibuat taman aja dah, gitu kan? Ya, dianggap itu untuk jalur Yutun ke Simpang Kuda balik lagi kan? Mungkin itu proyek gagal itu kita nggak tahu juga. Betul. Tapi semoga aja nanti ada solusinya. Ya. Nah, mengingat saya tadi Pak, masalah ini sedikit mungkin masalah Batu Haji yang kita yang tadi. Jadi gini, ini pengalaman hari-hari.
Karena mungkin kita Sering ke Batu Haji? bukan sering Pak, artinya kan pagi sore kan rutinitas kalau misalnya saya di darat di Batam nih selalu antar jemput nih. Itu tugas negara ya? Tugas negara betul Pak. Tugas negara. Jadi gini, kalau kita dari arah ke Primol mau masuk ke kawasan Panbil. Kawasan benar. Panbil. Kalau lewat lagi kan perempatan Panbil Piayu kiri. Betul. Panbil Mall. Ya. Jadi kita mau masuk kawasan Panbil, itu kan kawasan. Betul. Industri. Ya. Itu pekerjaan boleh katakan ribuan. Ribuan ya. Pagi kalau misalnya dari jam 7 sampai jam 8 itu tutup. U-turn-nya dibuka Pak. Dibuka. Oh, dibuka Sore ya? juga dibuka dari jam 4.30 sampai jam 5 dibuka, jam 5 sampai jam 6 itu tutup. Kenapa tutup? Nah, saya ingin bertanya dengan pihak yang mengatur buka tutup jalan. Ya. Pastinya kan Polantas. Ya. Polantas yang ada di posnya yang ada di Simpang Perapatan Piayu. Nah, Muka kuning. kalau saya lihat di sana kan ada security yang diberikan pihak Panbil untuk Mengatur itu. mengatur begitu pekerjanya masuk, Ya, stop ya, betul. jadi ganti-gantian. Betul. Nah, bertahun-tahun saya lewat di situ, kadang masuk ke situ. Selama ini yang diatur security itu sangat efisien sekali, Pak. Ya. Dan setiap security mengatur ini, mengatur pekerja yang masuk ke kawasan Panbil, atau yang keluar dan masuk, juga, masuk juga arah ke Batu Haji di kawasan Panbil. Ini tidak pernah terjadi kemacetan sampai berlarut-larut sampai ke Bukit Daeng. Iya, betul. Begitu juga yang begitu sore, ketika ini mengatur supaya ini lewat, yang dari ke Primol ini tidak pernah macet. Iya. Nah, satu pertanyaan besar bagi saya ini, karena saya hari ini melihat seperti itu, ketika Polantas ini menutup U-turn-nya, orang berpindah ke lampu merah. dari lampu merah, dari lampu merah sampai ke Primol macetnya. Iya, betul. Ini saya sampaikan, Komisi TV ini bukan apa, saya sangat bersemangat untuk menyampaikan seperti ini. Betul. Karena inilah wadah yang sampai saat ini belum tersampaikan. Mudah-mudahan mungkin izin Pak Polantas bisa untuk mensiasati yang pertama bagian yang saya bicarakan tadi ini, tepatnya di pos Panbil. Ya. Ketika Polantas menyentuh, memang tidak lama, paling-paling pun 35 menit atau tidak 1 jam lah, dari jam 8 atau jam 7.30 sampai jam 8 lewat berapa dibuka. Tapi di sore hari itu, ketika jam-jam pulang kerja dari jam 5 atau jam 5.15 sampai jam 6 ditutup U-turn-nya ini sama pihak Polantas. Tentunya memang nggak terlalu besar, pakai tali itu tutup. Iya, betul. Motor di situ. Orang nggak mungkin lewat kan. Iya, betul. Tutup sama Polantas ini. Jadi orang kan U-turn-nya ke lampu merah. Lampu merah. Dari lampu merah itu sampai ke Primol macetnya Pak Polantas. Iya, betul. Sampai ke Primol. Nah, memang tidak lama macetnya Pak, tapi kan orang yang punya ini begitu juga mau keluar nih. Mau keluar oke lah, mau keluar U-turn-nya di depan Primer Panbil. Depan perumahan Panbil itu. Iya, betul, depan hotel, depan masuk ke kawasan elit rumahan. Kawasan elit, U-turn kan di situ. Keluar dari kawasan ini tutup. Betul. Oke, tutup, keluar kawasan sini. Ini macetnya sampai ke Bukit Daeng. Iya. Sore hari ya. Nah, begitu U-turn ini kan U-turn makan bos-bos besar ini. Betul. Kan, apalagi bos pekerja. Iya. Nah, saya perhatikan satu mobil kontainer terpacak di situ, Pak. Menanti supaya ini dibuka. Betul. Untuk menunggu buka. Menunggu di sini. Dan ini yang U-turn ini sepanjang kali. Tapi kalau diatur sama seperti Panbil, kayaknya lancar. Lancar, Pak. Ya. Paling sana sebentar, berapa mungkin Nanti jalan lagi. 60 detik atau menit itu jalan lagi. Tapi tidak pernah macet. Betul. Nah, ini pertanyaan bagaimana kebijakan rekayasa seperti apa itu yang dilakukan? Nggak efektif kan? Kan biasa seperti itu ada rekayasa lalu lintas. Ya. Nah, ini kalau itu diterapkan memang sih bagus. Artinya supaya tidak jalan utama tidak terlalu macet. Tapi dengan begitu ditutupnya jalan tadi, ini yang membuat macet. Setuju. Kan begitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kan saya merasakan hampir setiap pagi. Nah, gitu ya. Karena ngantar anak kerja memang masuk ke dalam. Kadang-kadang pas lagi belum tertutup, pas belum ada polisi lah dalam tanda petik, berarti kan petugas security yang bilang stop, itu antri sebentar, stop, maju lagi dan tidak pernah macet ini. Ya, tidak pernah macet. Tapi kalau jika pas di waktu tertentu ada motor polisi nanti dikasih polis line, jadi kita lurus. Itu macet. Udah itu yang mobil-mobil besar nggak bakalan bisa lurus ke sana. Betul. Menunggu kan makan bidang jalan lagi. Kan begitu. Apalagi jika hujan. Aduh, kasihan itu. Macet betul.
Macet betul. Itu perlu di sana Soro Minang TV, jika seandainya ada teman-teman kita yang pemirsa yang polisi, mungkin ini juga bisa menjadi perhatian. Ya kan, mudah-mudahan tidak ada niat atau mungkin kena malas, mungkin tidak seperti itu ya. Tidak. Ya, ditaruh aja. Yang pasti ada. Dia juga apresiasi. Betul. Mereka juga pastinya mengatur seperti itu mungkin sudah dipikirkan. Tapi kita melihat kadang-kadang bukan apa ya, karena melihat seperti itu hari-hari kita kok seperti ini rekayasanya gitu. Sampai di lampu merah itu saya selalu udah berada di lampu merah itu, udah lewat lampu merah, orang Piayu masih padat, orang dari mau kuning masih padat tuh. Itu betul-betul merangkak loh, betul-betul benar-benar kayak nggak fungsi lagi deh lampu merah itu gitu. Benar-benar. Nggak fungsi lagi deh. Walaupun ada lantas yang juga standby situ. Yang U-turn depan kawasan Panbil lancar. Lancar itu. Mau jam sibuk, jam betul. Lancar. Paling paling Pak, saya tunggu dulu Pak. Tunggu tuh yang posisi kanan itu. Alur kanan saya tunggu tuh supaya buka lagi, begitu buka langsung masuk. Nah, karena security pasti mendahulukan yang pekerja. Betul. Nah, sebentar aja paling stop dia. Betul. Paling berapa detik lah, berapa mobil lewat, lewat lagi, nggak macet. Kita sudah perhatikan seperti itu. Saya perhatikan. Oke, mungkin sedikit saya mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Nur ini. Pak Os kok masih macet ya, jalan udah lebar. Mungkin ke depan kita juga minta kepada pemerintah Kota Batam. Jika seandainya infrastruktur jalan itu sudah bagus semua, tidak lagi ada pembangunan-pembangunan yang menyebabkan suatu kemacetan, ya kan? Paling tidak sampai target tertentu lah, sampai di mana menjadi programnya dari pemerintah Kota Batam periode yang sekarang. Enak. Mungkin dibenahilah sistem transportasi umum kita. Ya kan? Bagaimana supaya para pekerja yang tadinya pakai mobil, ya kan, bisa beralih kepada transportasi publik, tentu dengan satu catatan benar-benar nyaman, terus disiplin waktu itu yang penting. Ruang tunggu juga. Ya, ada ruang tunggunya. Semakin jalan, betul. Kita kemana-mana sekarang. Kita tahu lah. Misalnya berdiri aja, bus stop, bos apa? Halte. Halte mana? Gitu. Karena haltenya udah dipakai untuk jalan ya. Itu tempat halte juga nyaman, ya kan. Tapi yang terpenting menurut saya ada dua saja. Minimal standar bagi mungkin orang bisa beralih. Satu adalah kenyamanan di dalam kendaraan moda transportasi umum, dan yang kedua adalah disiplin waktunya itu betul-betul ada gitu. Harus ini ya. Ya, karena orang kan bekerja dengan waktu. Kalau dia kalau seandainya jam sekian ada, terus nanti kadang-kadang kalau di kita kalau memang ditetapkan jam 7 ada satu mobil yang lewat, kadang-kadang dia datang jam 7.10. Ya kan? Nah, itu merubah daripada kedatangan di tempat kerja. Mungkin hujan ya. Apalagi kalau hujan. Nah, itu kebiasaan yang terjadi. Kalau apalagi sempat supir mogok gitu. Bukan mobil mogok, supir mogok. Supir mogok ya. Ada kayu. Saya merilis itu. Ini mungkin masukan juga bagi mungkin kepala UPT coba Ini saya sampaikan karena masukan-masukan daripada netizen, terutama yang memberikan informasi kepada saya pada saat itu bukan masalah teknis di lapangan, bukan masalah teknis kendaraan, melainkan teknis daripada operator kendaraan. Kayak disengaja gitu ya. Oke, di sana Soro Minang TV, Bu Nur, sabar aja lah dulu Bu Nur ya. Lagi selesai benar-benar maksimal pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam. Sekali lagi kita sebagai masyarakat tetap memberikan apresiasi lah ya. Apresiasi terhadap pembangunan-pembangunan dilakukan oleh pemerintah Kota Batam. Dan bagi masyarakat Kota Batam tuh saat ini bersabar aja dulu, ya kan, supaya pemerintah dengan leluasa, walaupun mungkin masih banyak melanggar beberapa hak-hak kita sebagai pengguna jalan ya, terutama di bidang keselamatan itu sendiri ya. Safety first-nya itu ya. Saya tambahkan, di Batam ini kan masalah angkut, apalagi jalur Sekupang Batam Center atau Sekupang Nagoya, ataupun bahkan mungkin jalur-jalur yang sekarang lebar. Jadi ini mohon perhatian juga kepada pengguna kendaraan, terutama yang motor atau pejalan kaki. Di sini saya perhatikan di Kota Batam ini orang bawa mobil itu macam setan semuanya. Artinya begini, bukan artinya kecepatannya itu memang tidak bisa kontrol. Nah, pada saat itu kan
tidak ada yang bisa menghambati lagi nih, apalagi jalan-jalanan yang sekarang udah mulus, Betul. sudah lancar. Ya. Nah ini perlu kita tekankan lagi. Kenapa? Kenapa kita banding lagi Singapura? Kenapa kecepatan 100 km per jam itu bunyi alarmnya, titik-titik itu bunyi. Di sana tidak boleh lebih daripada 80 atau 100, ya. Pasti bunyi, mendekati 100 pasti bunyi. Nah kita nih itu saya bilang tadi kan, boleh katakan lari, maksudnya lari mobil itu macam setan, kan orang setan. Nah, jadi mau hati-hati sekali, terutama pengendara motor. Satu lagi, kalau memang bisa kita harapkan kesadaran masalah keselamatan motor. Ini saya sampaikan bagi pengendara motor. Saya juga kadang menggunakan motor. Jadi tolonglah kalau malam hari itu hidup lampu belakang. Artinya diceklah. Oh, lampu rem belakang. Itu banyak terjadi di apa? Jadi kita dari belakang merasa itu tak ada motor. Itu. Kita masih tidak ada kendaraan. Kita kan misalnya bawa mobil nih. Kan tidak tahu motor ini lampu belakangnya. Betul. Apalagi penerangan jalan juga nggak maksimal. Apalagi waktu hujan. Atau apalagi waktu hujan. Habis hujan kan gelap itu kan. Itu memang kadang-kadang memang benar dihantam. Jadi kalau lampu, jangan sepele, lampu belakang motor, lampu rem atau lampu malamnya itu memang harus aktif, itu memang benar. Disitulah maksudnya sudah termasuk undang-undang lalu lintas. Tidak boleh mati. Nah malam hari ini sangat riskan sekali nih. Kan begitu. Luar biasa Dunsana Soro Minang TV, berbagai macam pembicaraan kita dalam Halo Warganet. Sekarang yang mengeluh tuh kita, karena yang di samping saya adalah jurnalis. Jadi dia menyampaikan unek-uneknya nih. Minta Pimpret Soro Minang TV merekap daripada keluhan dari host Soro Minang TV yang juga jurnalis media online untuk disampaikan kepada pihak yang terkait ya. Saya yakin dan percaya apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Sauti itu juga merupakan keluhan sebenarnya dari masyarakat, ya kan. Nah, jadi terutama sekarang masalah lalu lintas, karena seperti data yang kita dapatkan, memang kecelakaan lalu lintas itu sebenarnya lebih nomor 1 pembunuh terbesar di Indonesia ya, daripada bahkan di atas kanker atau di atas jantung ya. Penyakit yang membunuh selama ini yang paling ngeri itu kan jantung, kanker dan segala macam. Tapi justru sebenarnya kecelakaan lalu lintas lah yang paling banyak menyumbang kematian. Penyumbang kematian terbesar itu di Indonesia kan gitu. Artinya adalah pada hari ini tanpa sengaja Dunsana Soro Minang TV di Halo Warganet kita membahas ini ya kan. Terutama memang ada dipancing oleh keluhan masalah proses pembangunan jalan yang lagi berlangsung. Tentu itu akan mengalir ya. Mudah-mudahan Dunsana Soro Minang TV yang pertama bisa kita simpulkan Pak Sauti. Yang pertama adalah dalam proses pembangunan jalan sekarang tetaplah berhati-hati. Jika memang takut dengan kemacetan, mau tak mau aturlah pemberangkatan itu supaya menghindari itu. Kan begitu ya kan? Lebih manajemen waktu harus dipikirkan karena kita udah tahu semua jam sekian sampai jam sekian pasti akan macet dan segala macam. Nah, yang kedua adalah tetaplah mematuhi semua aturan-aturan berlalu lintas itu sendiri dan perhatikan apalagi di malam hari Pak Sauti ya. Perhatikan rambu-rambu pembangunan itu sendiri. Karena kadang-kadang dalam proses pembangunan lampu jalan juga belum ada kan gitu. Tengok masuk jalan. Karena dia benang kecil aja. Taunya udah lurus. Iya, spotlight tidak ada. Nah, jadi itu juga menjadi perlu menjadi perhatian. Nah, untuk pelaksana proyek ini yang penting juga diperhatikan ya. Bagaimana safety bukan untuk pekerjaannya saja, tapi perhatikanlah safety untuk pengguna jalan itu sendiri di saat proyek itu sedang berlangsung ya. Paling tidak ya kalaupun nggak menyamakan daerah tetangga ya agak mendekati lah ya. Nah, jangan dilepas begitu aja kan gitu. Perhatikan yang di Jalan Sudirman itu memang sudah mulai standar lah. Sudah mulai standar ya. Walaupun istilahnya tidak ini mungkin lagi panas, tidak ada becek tanah yang jatuh ke jalan. Betul. Mereka juga kadang mungkin menyapu, tapi kapasitas muatan truk itu memang sudah dibatasin ya. Bawah. Jadi nggak debu atau tumpah. Betul ya. Tapi nggak tahu habis itu terserahlah mau kemana ini. Nimbun kemana? Gitu. Iya, jurnalis mengintip ini ya. Ada kapan perlu jatuh pasir, kena kaca pecah, langsung meledak berita ya. Oke, Dunsana Soro Minang TV, terima kasih banyak. Tak terasa 60 menit kita berbincang-bincang.
menit berapa menit lah. 60 menit lebih kurang ya. Kita berbincang-bincang di program Halo Warganet. Nusana Soro Minang TV berawal dari keluhan tentang pembangunan jalan yang terjadi bla 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 bla, muncul berbagai macam diskusi, baik itu yang perlu kita perhatikan sebagai seorang pengguna jalan ataupun sebagai pelaksana proyek itu sendiri ya. Terus ke depan tentu kita berharap kepada pemerintah Kota Batam setelah ini memperhatikan moda transportasi umum lebih maksimal lagi supaya efek pembangunan dan pelebaran jalan itu tidak seperti Bu Nur tadi bilang tetap juga macet katanya kan gitu. Solusi kan cuma hanya transportasi umum. Melarang orang beli mobil macam mana? Kalau kita lihat di Thailand lah, kembali ke negara tetangga lagi. Thailand itu bukan melebar jalan, dia itu mempersempit jalan untuk mengurangi macet. Dengan catatan mobil ini mahal pajaknya. Dan jalan itu biasanya ditenderkan ke Jepang dengan kontrak selama 30 tahun. Tapi dengan catatan Jepang ini juga mau menjalan bukannya ecek-ecek itu kedalaman 1 meter Pak, kedalaman Pak. Karena itu dikorek 1 meter. Baru ditimbun baru aspal mungkin. Jadi nggak ada 1 bulan retak. Tidak ada jalan bergelombang. Jadi mobil kita kan, kendaraan kita di Indonesia ternyata kan Kerawang, made in Kerawang. Walaupun itu lisensi daripada Jepang betul. Tapi rakitan tetap Indonesia. Kaki pasti kecuali di Eropa. Mobil Eropa tidak ada masalah. Ya. Jalan bagaimanapun ya, hentam saja lah. Itu dia. Iya. Tapi itu mungkin negara apa. Tapi kita syukur ya sekarang ini di Indonesia, terutama di Batam, walaupun sekarang ini fasilitasnya sudah mulai bagus, ya kendaraan juga sekarang udah warawiri kan begitu, dengan murah sekali, macam kacang goreng kata orang kan begitu, bagi orang duit mungkin. Kita nggak mampu tuh Pak. Masih begitu kan. Oke, Nusana Soro Minang TV sadonya, terima kasih banyak. Tidak terasa waktu sudah lebih kurang 60 menit dalam program Halo Warganet edisi 30 Oktober 2022 di Ahad pukul 8 tadi kita mulai. Mungkin kami Bapak Muhammad Sauti dan Safril Yubahar bercerita warawiri untuk tentang mengisi program Halo Warganet. Jika ada yang salah yang kita sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa, seluruh instansi jika memang tadi ada sesuatu yang menurut Bapak Ibu semua yang kurang baik. Tapi intinya adalah ini merupakan sebuah masukan dan pemikiran unek-unek lah sebagai warga Batam terhadap berbagai macam dampak-dampak atau efek-efek daripada proses-proses pembangunan yang terjadi sekarang. Tapi terlepas daripada itu, kita tetap memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap pemerintah Kota Batam dalam memperbaiki, membangun infrastruktur jalan itu sendiri ya. Benar-benar nama kota Batam itu. Kota Batam ya. Kan kota metropolitan. Ya, betul ya. Saya paling enak sedikit aja kalau kita lewat Raden Patah, berdiri aja kita depan studio 21 lama itu, nengok arah ke Nagoya, kayaknya sudah berada di mana gitu ya. Trotoar kiri kanan berwarna-warna, di ujung jalan sudah ada gedung-gedung tinggi ya. Kan udah nampak tuh. Sana kendaraannya kurang sekarang Pak. Iya betul. Itu kurang. Ya, jalan itu ya. Pagi hari jam enak situ. Enak situ. Oke, Nusana Soro Minang TV, sekali lagi Okru Soro Minang TV. Kami mengucapkan permintaan maaf jika seandainya ada salah dari awal sampai akhir. Ikuti terus program kita Soro Minang TV, baik itu program harian kita di setiap pukul 8. Senin kita sampaikan adalah kajian adat, Selasa kajian agama, Rabu program Bundo ya Bunda saya. Program Bundo, Kamis dan Jumat adalah podcast tokoh-tokoh yang ada, dan hari Sabtu khusus kita melakukan liputan-liputan. Jika seandainya ada liputan di pihak luar, hari Ahad malam adalah Halo Warganet. Nusana Soro Minang TV sadonya, kami menyampaikan juga sebelum kita tutup Pak Sauti,
menginformasikan, insya Allah tanggal 19 November kita melakukan milad pertama Soro Minang TV. Masya Allah. Masya Allah. Tentu nanti kita pada saat malam puncak 19 November kita mengundang warga Batam, Iya. terutama Mana dekat tempatnya? oh kita tempatnya di sini aja, ya kan? Dengan segala bentuk keterbatasan, tapi tetap mempunyai Iya. suatu apa ya kebahagiaan yang luar biasa bagi kita, karena memang perjuangan dalam membangun ini cukup luar biasa. Tidak terasa sudah sampai 365 hari perjuangan kita itu. Kok setahun tuh 300, ya kan? Oke, dalam rangka milad tersebut kita berkonsep pertama dengan tema bidang pendidikan, Pak Sauti. Oke. Yaitu dapat kami sampaikan juga di sini Halo Warganet, dalam program Halo Warganet, dalam konsep tema kita dalam milad pertama adalah berbicara tentang pendidikan. Maka beberapa event yang kita lakukan, yang pertama adalah lomba mewarnai untuk tingkat TK sekota Batam. Insya Allah nanti tanggal 12 atau 13 November di Mall Botania kita lakukan, Mall Botania 2 MB2. Terus yang kedua adalah lomba reporter cilik. Ini luar biasa ini. Lomba reporter cilik, saya pikir. Host Soro Minang TV. Ini the next generation kita. Mudah-mudahan ini akan semakin berkembang. Semua ikut boleh kok. Tingkat SD. Tingkat SD. Bersama Pemoroki. Betul. Oh ya. Dari tingkat SD lomba reporter cilik dengan durasi 5 sampai 10 menit. Dikirimkan ke dalam bentuk video ya, lewat link yang sudah kesebarkan di seluruh media sosial Soro Minang TV atau siapapun yang sudah nge-share lomba-lomba tersebut. Dan yang terpenting, lomba-lomba yang kita lakukan sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Batam. Mantap. Terus yang ketiga, kita melakukan lomba ini Pak Soti, konten kreator atau video kreator tingkat SLTA sekota Batam. Oh iya. Kebetulan kita bekerja sama dengan PT Bright atau PLN daerah khusus Batam. Maka tema lomba-lomba kita adalah berbicara tentang kelistrikan. Sudah ada judul yang kita share kepada masyarakat, terutama lewat kepala-kepala sekolah SMK dan SMA sekota Batam itu sendiri. Ada tentang, kalau nggak salah, energi baru dan terbarukan, dan ada 4 judul lain lah. Maka Dusana Soro Minang TV, lomba konten kreator tersebut juga menjadi sebuah bentuk proses pendidikan kepada anak-anak kita bagaimana bermedia sosial itu secara positif. Bagus. Ya kan? Ada, kan banyak sekarang konten-konten kreator yang luar biasa. Yang lucu lah, yang agama lah, atau dengan dialek budayanya masing-masing lah. Karena dengan lagu nyeleneh itu jadi viral. Idar kan gitu. Oke, Nusana Soro Minang TV sadonya, terima kasih banyak. Kami sampaikan dukungan-dukungan dari Nusana Soro Minang TV sehingga 365 hari pertama kami masih bisa bertahan, sehingga bahkan alhamdulillah sudah semakin berkembang ya, dan semakin banyak program-program yang kita sajikan kepada Nusana Soro Minang TV sadonya. Terakhir dari kami, kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara kurang awak. Cakep. Oke.